Gue gak tahu lu ngerasain juga atau enggak, tapi belakangan ini timeline media sosial itu rasanya kayak cuma isinya tuh satu hal doang teman-teman, yaitu ijazah Jokowi palsu. Tiap scroll muncul lagi, ada yang bikin analisa, ada yang bikin meme, ada yang teriak-teriak di TikTok, bahkan ada juga yang sok-sokan kayak detektif ala-ala Netflix teman-teman. Dan gue harus bilang, isu ini emang panas, emosional banget, karena ini bukan soal ijazah doang, ini soal kepercayaan, soal rasa dibohongin, soal rakyat yang ngerasa kayak buset dah, masa sih kita salah milih presiden selama 2 periode. Tapi yang paling gua heran, seolah-olah ini tuh jadi isu terbesar bangsa, jadi isu nasional untuk sekarang ini. Padahal ini isu udah dibahas bertahun-tahun yang lalu, udah diselidikin, udah ada klarifikasi resmi dari pihak UGM-nya sendiri. Bahkan sekelas Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, pernah bilang dengan logika sederhana kayak gini, kalau UGM udah bilang dia lulus dari sana, ya artinya dia emang beneran lulus dari sana. Dan gak semua orang simpen ijazah seumur hidup gitu. Dan gue setuju sih, karena gue sendiri pernah kehilangan dokumen penting. Terus kalau ijazahnya hilang, masa iya sih harus ulang kuliah atau ulang sekolah? Dan satu hal lagi deh, masa iya sih cuma gara-gara ijazah palsu semua kebijakan baik dan buruk yang pernah beliau lakukan harus ikut dianggap batal? Buset, come on guys. Tapi yang bikin gua pengen bahas ini bukan karena ijazahnya teman-teman, tapi karena kok kita gampang banget gitu buat dibelokin. Kok bisa satu sisi ini nyedot energi publik sebegitunya sampai kita lupa ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih urgent, dan itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Jadi menurut gua jangan buru-buru lah nuduh gua bela istana ataupun bela oposisi. Gua cuma pengen kita mikir bareng. Jadi jangan skip video ini karena gue bakal bahas yang mungkin lo nggak kepikiran sebelumnya. Jangan lupa traktir bawa kopi dan mari kita bahas. Jadi gini bro, isu ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya udah lama muncul, tapi baru belakangan ini jadi viral lagi karena ada satu orang, ya lu tau lah siapa orangnya, ya bener-bener getol angkat ini ke permukaan. Setiap hari bikin video, bikin pernyataan, bawa saksi, bawa dokumen, dan yang bikin ini ngeri, orang-orang percaya tuh. Kenapa bisa gitu? Karena orang Indonesia tuh gampang banget buat digiring pakai dua hal, yaitu emosi dan kekecewaan. Apalagi kalau udah menyangkut sama figur publik kayak Jokowi ini. Suka gak suka, beliau tuh udah jadi simbol besar di negara ini. Dulu disanjung-sanjung ya kan, sekarang malah dicibir. Dulu dilulukan, sekarang jadi dilakukan. Dan ini tuh sebenarnya pola yang sama yang terus berulang. Dulu SBY juga kena hal serupa, Mega juga pernah, bahkan sekelas Gus Dur sekalipun gak luput gitu dari hal kayak gini. Ini nunjukin bahwa orang-orang kita tuh gampang banget buat naikin orang ke langit, tapi juga gampang banget buat lempar mereka ke jurang kalau harapan kita nggak kesampaian. Masalahnya ketika kita terlalu fokus ke satu sosok, satu kasus, kita jadi lupa gitu ngelihat gambaran besarnya. Kita terjebak dalam permainan emosi, kita debat soal ijazah tapi lupa nanya kenapa isu ini muncul sekarang. Dan yang paling penting, siapa yang diuntungin dari kasus ini? Karena yang gembar-gembor soal ijazah ini juga bukan sosok yang tanpa masalah. Banyak rekam jejak kontroversialnya juga. Bahkan sebagian besar dari mereka itu punya agenda tersendiri, entah itu mau panggung, mau pengaruh, atau sekedar balas dendam politik. Nah, dari sinilah gua mau ajak dulu geser sedikit pandangan, karena dibalik hebohnya ijazah ini ada isu yang jauh lebih sunyi tapi jauh lebih nentuin nasib kita semua teman-teman. Dan herannya gak ada yang ramein. Dan gini teman-teman, kalau kita terus-terusan terjebak dalam narasi ijazah yang makin panas ini, kita bisa lupa soal hal yang jauh lebih penting, lebih urgent, yang lebih nyata dan lebih berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya soal kekayaan negara kita yang gak pernah selesai dibahas, yaitu sumber daya alam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekspor kita? Kenapa yang kita tahu cuma angka-angka besar doang, tapi efeknya ke kehidupan sehari-hari kita nggak ada blas? Lu sadar gak, selama bertahun-tahun kita dengar Indonesia tuh kaya banget, kaya batu bara, nikel, timah, sawit, semuanya yang bisa dijual ke luar negeri. Ekspornya juga jalan terus, harganya naik tiap tahun, bahkan sempat booming banget pas masa-masa COVID dulu. Tapi duitnya kemana, cok?
kita yang harusnya dapat manfaat dari itu semua kok malah nggak ngerasain apa-apa gitu. Yang kita lihat selama ini malah ada korupsi di tambang, konflik lahan, petani sawit ribut, sungai tercemar, dan yang paling parah perusahaan tambang malah makin tajir, sedangkan kita ya biasa-biasa aja. Dan gue yakin kok ini bukan cuma asumsi gue doang. Jadi kemarin gue nonton sebuah video podcast di channel Malaka Project yang ngebahas soal ini, gimana hasil ekspor kita itu gede banget, tapi laporan soal uangnya tuh minim banget. Dan ini bukan cuma masalah teknis yang rumit, tapi masalah politik juga. Artinya ada orang-orang yang emang gak mau kita tahu gimana aliran duit dari ekspor itu seharusnya dikendalikan. Coba lu pikir deh, kalau negara kita kaya banget dari SDA, kenapa gaji guru honorer masih rendah? Kenapa sekolah-sekolah banyak yang rusak? Kenapa rumah sakit di daerah-daerah masih kekurangan alat? Dan kenapa distribusi bansos ini ribetnya minta ampun, teman-teman? Dan kok kita nggak pernah sama sekali ngebahas hal kayak gini? Kenapa gak rame kayak kasus ijazah yang sekarang? Kenapa gak viral kayak narasi konspirasi? Jawabannya sih simple, bro. Karena topik-topik kayak gini tuh nggak seksi, gak ada drama yang bisa diambil, gak bisa dijual pakai suara keras dan ekspresi berlebihan. Padahal yang satu ini benar-benar ngefek ke kehidupan kita sehari-hari malah. Tapi dari semua masalah ini sebenarnya ada satu hal yang bisa mulai diberesin, dan itu sekarang udah di tangan pemerintah. Dan ini bukan teori konspirasi ya teman-teman, ini kebijakan nyata. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka ngeluarin kebijakan yang menurut gue cukup berani soal aliran dana dari ekspor, dan mungkin ini juga masalah yang udah lama gitu dan gak pernah ada solusinya juga. Kebijakan yang harusnya mungkin udah ada sejak lama tapi sekarang baru mulai serius buat dibahas. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ngatur itu? Oke, sekarang kita masuk ke inti yang paling sensitif, yaitu uang. Karena ujung-ujungnya semuanya bakal balik lagi ke duitnya kemana. Dan ini bro yang bikin kita harus lebih melek. Jadi baru-baru ini pemerintah bikin kebijakan yang lumayan kontroversial, tapi juga menurut gua cukup berani. Mereka ngebuat aturan baru yang mewajibkan seluruh hasil ekspor dari sektor SDA kayak batu bara, nikel, sawit, dan timah disimpan di dalam negeri selama ya minimal 1 tahun. Jadi kalau ekspor keluar, uangnya tuh ya nggak langsung dibawa ke luar negeri, tapi harus ada di dalam negeri dulu untuk beberapa waktu. Menurut ekonom Daeng Salamuddin yang ada di video podcast yang gua tonton kemarin itu, kebijakan ini adalah terobosan yang seharusnya udah lama dilakukan. Kenapa? Karena selama ini duit dari hasil ekspor itu ya langsung ngalir keluar dan bikin rupiah itu sendiri jadi lemah. Jadi alih-alih negara dapat keuntungan, justru kita malah makin kesulitan ngatur ekonomi kita sendiri. Coba bayangin kalau duit dari ekspor itu diparkirin dulu di dalam negeri, ya bisa ada stabilitas ekonomi, gaji guru bisa lebih baik, infrastruktur juga lebih cepat dibangun. Bukan cuma itu, dengan kebijakan ini kita juga bisa nambahin cadangan devisa negara dan bikin bank-bank nasional bisa ekspansi lebih besar. Dan ini juga bukan soal ngatur-ngatur bisnis orang ya teman-teman, tapi lebih ke gimana sih kita bisa benerin ekonomi di dalam negara kita. Kan punya potensi yang besar banget dari SDA terutama. Kalau kita bisa kelola dengan lebih baik, ya hasilnya bisa balik ke kita semua sebagai warga Indonesia. Tapi di sisi lain mungkin lu mikir, ya tapi kan orang-orang pada protes doang, kebijakan kayak gini bakal ganggu ekspor. Tapi kenyataannya nggak banyak orang yang ribut kan. Kenapa? Karena mereka sadar kalau itu demi kebaikan negara. Ya emang sih gak semua orang setuju, tapi faktanya kebijakan ini jadi terobosan yang benar-benar solid yang bisa nyokong ekonomi kita dari dalam negeri. Dan akhirnya menurut gue yang paling penting adalah dukungan rakyat. Kalau kita semua bisa bareng-bareng ngedukung kebijakan yang benar, kita tentu saja bisa bantu negara jadi lebih kuat tanpa harus terus-terusan diadu domba sama hal-hal yang gak penting, yang gak ngasih impact apapun ke kehidupan kita teman-teman. Gue juga gak bilang masalah ijazah Jokowi itu gak penting ya. Kalau ada yang emang salah ya harusnya bisa diproses secara hukum, tapi harus proses yang benar ya, jangan cuma berdasarkan asumsi orang-orang tertentu. Kita tentu saja butuh bukti dan harus lewat jalur hukum yang jelas juga. Tapi yang mau gue tekanin di sini sebenarnya adalah kita ya harus lebih bijak gitu dalam pilih isu yang benar-benar penting. Jangan sampai kita
dibikin lupa sama hal-hal yang jauh lebih urgent buat kehidupan kita sehari-hari. Gue pikir udah saatnya lah kita tanya, kemana sih semua duit yang kita hasilin dari ekspor SDA itu? Jangan cuma fokus sama hal-hal yang emang ya sengaja digoreng biar kita nggak mikir lebih jauh. Kita juga harus bisa ngatur ekonomi dengan cara yang lebih transparan dan lebih bermanfaat buat rakyat tentu aja. Dan terakhir nih teman-teman, opini gue ini mungkin bisa aja salah loh, tapi menurut lo kenapa masalah ijazah Jokowi ini bisa lebih rame daripada masalah kemana hasil SDA kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Boleh kasih pandangan, boleh debat gue juga di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Arsyad Hadianto, sampai jumpa di video berikutnya.